Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab imalah ada dua, yaitu kasroh dan ya. Pembahasan imalah yang sudah diingatkan oleh As-Suyuti itu diuraikan dalam 5 bagian. Yang pertama penyebabnya, yang kedua wujuhnya atau macam-macamnya, yang ketiga faedahnya, kegunaannya, yang keempat mayumilu, siapa yang membaca imalah atau imam-imam siapa saja yang membaca imalah. Terus kemudian terakhir yang kelima mayumal, apa saja yang dibaca imalah itu. Kita masuk ke penyebabnya. Penyebab kemarin yang satu sudah disampaikan, kasroh sudah. Yang kedua ini, dan penyebabnya itu bisa sebelumnya bisa setelahnya. Jadi mutaakhiratan au mutaqaddimatan, gitu bahasanya Suyuti. Jadi ya dan kasroh itu bisa terletak sebelum atau setelah bacaan imalah itu. Yang kedua sekarang al-ya'u as-sabiqah, didahului ya. Ada ya yang mendahului. Jadi yang kedua ini penyebabnya imalah adalah pembahasan tentang ya. Tapi yang jelas sumbernya dua itu, dibaca imalah sebabnya itu ya dua. Kalau bukan kasroh ya ya. Nanti dibagi ya-nya itu ya mendo-mendo, ya asli opo ya tas teko. Kasrohnya juga gitu, kasrohnya itu tas teko opo kasroh yang asli. Pembagiannya seputar itulah. Entah itu ada di sebelum bacaan imalahnya atau di setelahnya. Yang sekarang ini adalah al-ya'u as-sabiqah. Wa amal ya'u as-sabiqatu lan anapun utawi ya kang disii fa imma mulasiqatun, macamnya ada dua. Yang pertama ono kalane mulasiqatun gandeng atau ganjet. Contohnya kal hayati. Jadi ya gandeng karo alif fathah terus ning burine ono kasroh. Al-Baqarah 85. Kemudian wal ayama, seperti kata ayama. An-Nur 32. Jadi haye, mungkin begitu bacanya, atau ayema, ayami, atau begitu bacanya. Saya ini tidak tahu mananya yang dibaca imalah. Sepertinya di akhir katanya. Jadi ada yang di ayama ini bukan di ayenya, mungkin di manya. Ayama, ayami, mungkin begitu. Saya betul-betul tidak tahu ya. Nah saya enggak itu, sabah saya hanya sampai juz 1 saja. Nanti akan dikasih contohnya yang jelas-jelas mananya yang dibaca imalah. Tapi yang jelas yang ada penyebabnya yaitu ada kasroh dan ya. Kemudian au mafsulatun, atau ya yang mendahului tersebut dipisah biharfaini kelawan 2 huruf. Ahaduhuma ingkang utawi salah sijine 2 huruf yang memisah itu al-ha'u adalah ha. Contohnya kayadiha atau yadaha. Jadi ada di antara ya dan alif yang ada di belakang itu, ya dan fathahnya itu dipisah oleh 2 huruf dal dan ha. Ya, kemudian wa amal kasratu al mutaakhiratu,
lan anapun utawi kasroh kang al mutaakhiratu sing ana ning mburi fasawaun kanat lazimatan fasawaun moko utawi padha wae iku kanat ana apa kasroh lazimatan iku kasroh lazimah asli maksudnya abidun kayak ini kata abidun ini kasrohnya itu aibid mungkin begitu bacanya abidun al-kafirun ayat 4 am aridotan utawa kasrohnya itu bersifat aridoh tas teko nahwu iku kaya dene contoh wa minan nasi kata nasi di kasrohnya sinnya itu ada kasroh yang aridoh karena ia bisa berbunyi an-nasu atau an-nasa karena ada di setelahnya huruf jer maka dia harus berirab jer karena itu disebut aridoh. Al-Baqarah ayat 8. Terus seperti kata finnari, kata-kata finnari ada kasroh di akhir itu juga aridoh, itu juga menjadi penyebab imalah. Al-A'raf 38. Wa amal yaul mutaakhiratu lan anapun penyebab imalah yang berupa ya al mutaakhiratu kang ana ning mburi fanahu moko iku kaya dene contoh mabayyu ini kayaknya tidak ada di Al-Qur'an maka dicontohkan dengan kata mabayyi. Kalau ada contohnya di Al-Qur'an pasti didatangkan di sini As-Suyuti yang berupa ya mutaakhirah. Wa amal kasratul muqaddaratu lan anapun kasroh kang muqaddarah yang dikira-kirakan aslinya ndak ada tapi dikira-kirakan ada fanahu khofa maka ibatin lafadz khofa khifa mungkin begitu bacanya Al-Baqarah ayat 182. Kenapa disebut muqaddarah? Idh krono aslinya adalah al-idhkrono al-aslu tawi aslinya lafadz khofa adalah khowifa. Di situ ada kasroh yang dikira-kirakan. Mono ya rasanya ya. Oke, yang jelas penyebabnya cuma dua itu. Kalau bukan kasroh ya ya. Itu penyebabnya dibaca imalah. Baik iya itu hanya bentuknya saja asli baru datang atau diperkirakan. Kasrohnya juga gitu pertimbangannya. Kasroh yang asli, kasroh yang baru datang atau yang diperkirakan. Wa ammal yaul muqaddaratu lan anapun ya kang muqaddarah. Ya yang dikira-kirakan fanahu moko iku kaya dene contoh yakhsha. Yakhsha bacanya yakhshi bacanya nanti Toha ayat 3. Wal huda lan kata al-huda bacanya hudi gitu. Al-Baqarah 120 atau kata huda yang lain yang waqaf. Wa aba abi Al-Baqarah ayat 34 atau wasaro Toha ayat 6 kata asaro. Fa innal alifa krono sak temene alif fi kulli dzalika ing dalem saben-saben mengkono contoh aba saro yakshe yaksha huda itu alif yang ada di situ iku mungqalibatun berubah atau ya berubah gitu saja sudah. Mungqalibatun iku berubah an yaid saking ya aslinya ya terus ditulis alif. Taharrakat an yain saking ya taharrakat kang berharokat apa ya wan fatahalan berharokat fathah ma apa barang qabla sadurunge ya. Ini pertimbangannya ya. Kembali ke hukum asalnya yaitu bahwa aslinya al-alif ummul fathi ad-dhammu al-wawu ummud dhammi terus al-ya'u ummul kasri. Jadi induknya fathah itu ya alif, induknya wawu induknya dhammah itu ya waw, bentuknya kan kayak waw kecil. Terus induknya kasroh itu adalah ya, meskipun itu celeret di bawah itu ya harokat kasroh. Itu bisa dipelajari mungkin di sejarah pengharokatan Al-Quran itu. Imam Khalil ya yang mencetuskan itu.
Nanti ke sejarah titik juga ada nuktatul a'jam, ada nuktatul i'rab itu. Ada titik pembeda antar huruf, ada titik pembeda bacaan. Sampai ada lahir fathah, ada fathatain, kasroh, kasrotain dan lain sebagainya. Iku terai ngunu terai. Jadi ya huruf 3 ini alif ya sama waw ini iku jadi masalah nek berharokat. Maka nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, spekulasi-spekulasi tertentu supaya bacaannya enak, ringan, sehingga yang aslinya saroya menjadi saro gitu saja, abaya menjadi aba gitu, atau yakhshaya menjadi yakhsha. Karena aslinya ya berharokat, jatuh setelahnya harokat yang tidak sesuai dengan huruf itu, kayak khawifa, wawunya kan berharokat kasroh. Ini nggak cocok gitu katanya. Kok setelah fathah, setelah itu waw ini induknya dhamma. Kalau fathah ini induknya itu menginduk ke alif mestinya. Maka dari itu wawunya khawifa itu diubah menjadi alif yang sesuai dengan huruf sebelumnya, yaitu alif sesuai dengan fathah yang sebelumnya, jadi khofa. Jadi ya pertimbangan semacam itulah. Ya mau ditentang ya lebih nentang kaidahnya orang Arab begitu. Pakai alasan lainnya enggak apa-apa, yang penting jadinya khofa gitu, intinya itu. Intinya begitulah. Jadi sudah aslinya. Nanti kalau sudah balik dengan asli, al aslu la yus'al nanti. Begitu balik ke hukum asal tidak bisa dipertanyakan. Kayak api itu panas, ya sudah, tidak usah ditanya mengapa api itu panas, nggak bisa ditanyakan. Yang hukum asal tidak bisa dipertanyakan. Oke, selanjutnya wa amal kasratul aridatu lan anapun utawi kasra al aridatu kang tas teka fi ba'di ahwalil kalimati ing dalam sebagian keadaan kalimat fanahwu toba mau ke kaya tin lafaz toba ma toba lakum minan nisa'i. An-Nisa ayat 3. Toba, mungkin begitu bacanya. Ini sebenarnya ada kasrah yang toyiba, mungkin begitu ya. Atau Ja'a yaji'u lah itu keluar itu kasrahnya itu kalau ada jikan fi'il mudhari'. Wa ja'a dan lafaz ja'a An-Nisa 43, wa sya'a dan lafaz sya'a Al-Baqarah ayat 20, wa zadahu lan lafaz zadahu zada yazidu itu Al-Baqarah 247. Li'annal alifa alasannya li'annal alifa krono sak temene alif tuksaru iku dipun kasrohaken opo alif min dalika saking mengkono-mengkono contoh ma'al dhamiri raf'il mutaharriki ing dalam sartane dhamir rafa' mutaharrik. Ini pertimbangannya tetap fi'il madhi, bukan dilihat ke fi'il mudhari'nya seperti yang saya contohkan tadi. Cuma ketika bersambung dengan subjeknya yaitu dhamir rafa' mutaharrik, maka harokatnya jadi kasrah itu. Jadi toba tipta, kalau fa'ilnya itu anta maka tipta jadinya kasroh, dan kasroh adalah penyebab imalah, maka diimalahkan gitu. Ja'aya jadi jikta atau jiktu kalau aku, kalau sya'a jadi syiktu, syikna kalau kami, nah gitu. Itu kasroh yang baru datang itu juga jadi penyebab imalah. Wa amal ya'ul aridatulan anapun utawi ya aridoh kadzalika kaya hale kaya dene mengkono fanahwu maka iku kaya dene lafat tala wa waza. Lafat tala dan waza aslinya fa inna alifahuma la ini. Krana sak temene asline alife lafat tala lan waza iku anwawin saking wawu asline. Di masdarnya kelihatan tala yatlu tilawatan, wawunya tampak. Jadi ngujinya gitu. Sama kayak ini di fisika itu.
atau biologi atau kimia mungkin ya yang lebih tepat, unsur-unsur kimia itu. Jadi misalkan air ini kalau dalam fikih, air ini kejatuhan air yang sangat banyak ukuran kulahnya, ukuran jedingnya agak begitu lebar, terus kejatuhan najis misalkan, apakah ini berubah atau tidak gitu. Itu maka harus ngecek pakai yang lain. Jadi ukurannya disamakan dengan najis itu dipakai air mawar atau air parfum lain yang ukurannya sama dengan itu, diteteskan, sudah tes berubah apa enggak, ngeceknya gitu. Kalau berubah, kalau baunya ikut bau parfum yang segitu itu, ya berarti najis kan gitu. Atau ada zat-zat tertentu misalkan yang paling banyak dipakai itu di orang ngemas itu, nggae emas kan harus ada cairan tertentu yang dimasukkan supaya emasnya terlihat. Nah, jadi udek-udek mbuh piye carane nanti yang emas akan tersisa di atas, yang lainnya turun kan gitu. Ada cairan tertentu. Sama ini juga gitu. Ngeceknya alif ini aslinya dari waw itu ngono nek wong Arab. Dadi didelok masdar tala yatlu tilawatan. Lu waw ini metu gitu. Tilayatan ndak ditemukan dalam Arab. Jadi pasti waw. Wa inna ma umilat lan wa inna malan angin pestine umilat den waca imalah. Apa alif niki tala ini tali lingkila biha krono berobai alif ya an ing ya malah dadi ya maneh fi ing dalam contoh tulia wa huzia. Jadi ketika dibentuk majhul, wawunya yang menjadi asli itu tidak tampil lagi di sini, berubah jadi ya. Nah perubahan ini yang jadi ya ini kemudian yang menyebabkan dia disebut dibaca imalah gitu. Nah, menggoleki tekan sempurna ulama iki. Jadi wa amal imalatulan anapun imalah li ajril imalati krana ana imalah sing liya. Faka imalatil kisai moko iku kaya dene maca imalah Imam Al-Kisai al alifa ing alif ba'dan nun sak sampune nun min inna lillahi inni lillahi gitu. Jadi bacanya ada alif sertanya nun. Itu dibaca imalah. Karena ada imalah karena imalah. Alasannya li imalatil alifi krono onoe moco diwoco imalai alif minallahi min dari lafat lillahi, dari lafat lillahi. Lahi itu kan ada alifnya, itu dibaca lillahi, dibaca imalah. Walam yumal lan boten diwoco imalah opo lafat wa inna ilaihi raji'un. Jadi li adami alasannya li adami dalika krana ora ono mengkuno alif ba'dahu sak sampune lafat inna. Jadi inna lillahi itu dibaca imalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'unnya tidak dibaca imalah. Sementara inna yang di depan dibaca imalah inna lillahi itu. Alasannya karena ada imalahnya alif yang ada di lafaz Allah itu. Sementara wa inna ilaihi itu tidak ada li adami dzalika ba'dahu. Karena tidak ada mengkuno alif ba'dahu sak sampunipun alif sakwise nun. Wa ju'ila lan dipun dadekno min dzalika saking mengkuno imalatun li ajlil imalah. Wa duha apa lafaz wa duha. Wal quwa lan lafat al quwa. An-Najm ayat 5. Duhaha juga lafat duhaha. Duhehe jadinya. Karena duhenya itu dibaca imalah maka he-nya juga harus imalah gitu kira-kira. Termasuk contohnya imalah li ajlil imalah. Wa amal imalatulan anapun utawi imalah li ajli syabihi li ajli syabhi atau li ajlis
syibhi bisa. Anapun utawi imalah krono ada keserupaan fa imalatu alif ta'nisi moko iku kaya dene diwaca imalai alif ta'nis fi nahwi ing dalem saumpamanya contoh al husna fu'la semua yang ikut wazan fu'la itu alifnya adalah muannas jika mudzakarnya mengikuti wazan afdal atau mengikuti wazan af'alu untuk laki-laki dan fu'la untuk yang perempuan termasuk dari isim tafdhil ya mungkin ya isim tafdhil yang bermakna lebih itu ya atau paling. Terus kemudian wa alifi Musa lan uga kaya dene diwaca imalai lafat wa alifi lafat Musa Al-Baqarah 51 wa Isa lan lafat Isa Al-Baqarah 87 li shibahiha atau bacanya tadi syabahun atau shibhun hampir sama li syabahiha atau li shibhiha karena miripnya alifnya Musa dan Isa itu bi alifil huda kelawan alifil lafat al-huda karena ada miripnya da hampir sama itu alifnya sama bengkoknya meskipun al-huda itu isim yang bukan nama orang sementara Musa dan Isa itu adalah nama orang. Saya nggumunnya itu kok tidak disamakan dengan husna saja. Kalau disamakan dengan husna nanti babnya nggak dua ini jadinya. Jadi kasusnya berbeda. Kalau di atas itu imalah alif taknis, yang kedua ini adalah imalah karena serupa dengan lafaz al-huda. Musa, Isa, akhirnya tok itu. Sa dan sa-nya itu. Oke, selanjutnya wa amal imalatulan anapun utawi imalah likasratil istimali krono akeh penggunaan faka imalatin nasi moko iku koyok dene diwaca imalai lafat annas fil ahwalis salasi ing dalam keadaan-keadaan kang telu jadi baik annasi annasu annasa semua dibaca imalah annis annesi nisa nisu gitu kira-kira ini imalah karena banyaknya penggunaan orang Arab sering menggunakan itu di lafaz annas. Nes alama berdasarkan barang maksudnya riwayat rawa ingkang sampun ngriwayataken hu ing niku ma sapa sahibul mubahhaji pengarangnya kitab al-mubahhaj. Ada yang bilang minhaj di sini. Tapi yang benar katanya adalah yang ditetapkan di atas itu tadi. Kitabnya namanya Al-Mubhaj. Dulu kan titik nggak begitu jelas itu. Asyuti juga gitu ini ngasih kodenya cuma Sohibul Mubhaj, tidak yang lain. Jadi ada yang bilang itu minhad, ada yang minhad pakai alif, ada yang minhad tanpa alif. Tapi yang betul katanya pentahqiq adalah yang ada di atas itu. Nama beliau adalah Abdullah bin Ali bin Ahmad atau Abu Muhammad Al-Baghdadi Al-Hambali. Terkenal dengan sebutan Sibtul Khayyati, anak cucunya Al-Khayyat gitu ya. Wa ammal imalatulan anapun utawi imalah lil farqi untuk membedakan bainal ismi ngantarane isim wal harfi lan huruf faka imalatil fawatihi moko iku kaya dene imalae wacoan awal surat al-fawatih kata-kata pembuka kama qala Sibawaihi kaya dene sampun ngendika akan kaya dene sampun kala ngendika sapa Sibawaihi Imam Sibawai ngendikane inna imalatal ba'i wat ta'i fi hurufil mu'jami sak temene imalai lafat ba diwaca imalai muni ba wa ta'ilan ta fi hurufil mu'jami iku ana ning huruf-huruf mu'jam. Jadi kalau kita huruf abjad lah abatasa kalau kita bacaan gitu plus kita imalahkan
ba be jadinya ya, beun teun mungkin gitu. Kalau itu dibaca imalah itu hanya berada pada huruful mu'jam. Alasannya li'annaha asmaun, li'annaha krono sak temeli wacoan imalai ba lan ta itu tadi munine, maksudnya ba itu kan ada alif dan kasrohnya. Kalaupun itu dibaca imalah maka hanya berada di huruful mu'jam. Alasannya li'annaha krono sak temene ba lan ta iku asmaun jeneng. Falaisat moko jelas ora ono apa iku wacoan imalah ba lan ta mislama iku kaya dene lafat ma wala dan lafat la wa ghairihi minal huruf lan sak liyane ma lan la minal hurufi saking pira-pira huruf. Jadi sama-sama kalau ma dan la itu namanya huruful ma'ani. Kalau yang menganggap huruf lah ya. Kalau la jelas huruf, kalau ma itu ada yang menganggap isim. Tapi untuk di sini dianggap huruf semua. Itu huruful ma'ani namanya istilahnya. Jadi huruf yang memiliki makna. Huruf jar itu huruful ma'ani. Ambil nasab, ambil itu huruf semua, tapi huruful ma'ani bukan huruful mu'jam. Kalau ba sama ta itu huruful mu'jam. Kira-kira begitu. Jadi antara lain ada satu wajaan imalah seperti yang terjadi di awal yang ada pada pembuka setiap surat alif lam ra itu, atau kaf he ye ain shad itu dan lain sebagainya. Itu untuk membedakan antara keisiman dan kehurufan sesuatu yang dibaca. Ba dan ta sebagai nama huruf dibaca imalah, tidak seperti ma dan la, karena ma dan la itu huruful ma'ani bukan huruful mu'jam, bukan nama. Wa amma wujuha, masuk ke pembahasan kedua, wajah-wajah imalah. Wa amma wujuha lan anapun utawi wajah-wajahnya imalah atau macam-macamnya imalah. Fa arba'atun moko iku ana papat tarji'u kang bali apa papat, atau wujuhnya itu juga boleh. Wujuh itu balik ilal asbabi maring pira-pira sebab al-madhkurati kang wis den sebut. Asluha ingkang utawi asline sing papat iku mang empat wajah iku isnani iku gur loro asline. Sumbernya itu cuma dua sebenarnya. Setunggal al-munasabatu penyesuaian, wal isy'aru yang nomor kalih isy'aru pemberitahuan, menyesuaikan bacaan dan memberitahukan bacaan, mungkin begitu ya, menyesuaikan. Fa ammal munasabatulan anapun utawi penyebabnya akibat munasabah, anapun utawi wocoan imalah yang disebabkan oleh munasabah, mungkin gitu, alasan penyesuaian. Faqismun wahidun moko ana mek siji, wa huwa lan utawi bagian sing siji niku fima yaiku ana ing dalem barang atau wacoan umila kang diwaca imalah apa ma lisababin maujudin mergo ana sebab maujudin kang ana fil lafzi sing ana ning jerone lafaz, ada sebab internal itulah. Wa fima lan uga berlaku ing dalem barang umila kang den imalahna apa ma li imalati wairihi krana ada bacaan imalah selainnya ma itu. Jadi yang munasabah ini berlaku pada dua hal. Yang pertama sebab dibaca imalah karena ada sebab internal yang ada di dalam suatu lafaz, atau penyebabnya tidak ada di lafaz itu tapi ada di lafaz sebelumnya atau di setelahnya, karena ada bacaan lain yang dibaca imalah, jadi disesuaikan. Boleh saja saya baca alhamdulillah, maksudnya alasan penyesuaian ini. Tapi bahasanya bukan munasabah, muzawaroh kalau di dalam nahwu. Jadi dibaca alhamdulillah itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi i'rabnya tetap rofa. Dibaca alhamdi karena lil mujawaroh, karena bertetanggaan dengan yang kasroh gitu. Jadi alhamdulillah itu lebih mudah menurut orang Arab. Sekali lagi ukurannya orang Arab. Kalau harokatnya itu
antara fathah kemudian kasroh fathah kasroh fathah kasroh akan lebih mudah jika semuanya harokatnya fathah. Itu saya kira gitu. Nek harokatnya podo uu misalkan budu, bede atau aa bada, itu akan lebih mudah diucapkan daripada yang harokatnya berbeda, misalkan budi. Kalau kita nggak ada bedanya, budi itu lebih sulit diucapkan daripada budu karena sama podo mencucune sing situ mejiji. Gitu alasannya. Fa'aradu moko menghendaki sapa para ulama qiraah ayyakuna yanto ana amalul lisani apa kerjane lidah ini wa mujawaratin nutki lan bertetanggaannya ucapan bil harfi terhadap dengan huruf al mumali yang dibaca imalah wasababil imalati lan sebab imalah iku min wajhin wahidin saking wajah wahidin kang siji wa ala namatin lan berdasarkan cara wahidin kang siji uga. Jadi mereka ingin bagaimana kerjone lambe lan pengucapan huruf yang diimalahkan bersama dengan penyebab imalahnya itu satu gitu loh. Kalau satu jadi lebih mudah gitu. Selain tujuan yang sudah disampaikan. Kira-kira begitu. Jadi maksudnya ulama itu maksudnya ulama yang membaca imalah ini wajah yang pertama karena munasabah itu supaya kerjanya mulut itu dan adanya persamaan ucapan pada huruf yang dibaca imalah serta sebab imalahnya itu berasal dari sisi yang satu dan dengan cara yang sama. Inginnya begitu. Itu lebih mudah dilakukan daripada kayak misalkan ada kasroh, ada fathah. Itu bagaimana sekiranya fathah mengarah ke kasroh, itu akan lebih mudah mengucapkan kasrohnya daripada kalau saya baca ai. Ai kita kan mudah, kitabin itu enak saja, kita nggak ada bedanya dengan kitaban misalkan, kita nggak ada bedanya. Atau kataban dengan kitaban lebih mudah mana? Kita nggak bisa, saya nggak bisa itu merasakan. Tapi bagi orang Arab perbedaan habis fathah terus kasroh atau habis fathah terus dhammah itu sangat kentara. Jadi sulit mereka seperti itu sulit. Maka perlu ada bacaan-bacaan yang sekiranya tidak mengubah posisi mulut. Mungkin kira-kira gitu ya, biar gak ruwet. Wa ammal isy'aru, di sumber kedua dari 4 wajahnya imalah ini. Kan wajahnya imalah, wajah-wajah atau macam-macamnya imalah ada 4 sesuai dengan penyebabnya imalah yang sudah disebutkan. Jadi penyebabnya kan 2 cuma sebenarnya, jadi kasroh sama ya. Tapi nanti di model ya-nya di depan, kasrohnya atau ya yang ada di belakang, kasrohnya di depan atau kasroh yang ada di belakang. Itu kan 4 modelnya, tapi kemudian dirumuskan lagi 2 itu sumbernya 2. Yang pertama adalah munasabah, penyesuaian. Yang kedua adalah al-isy'aru, memberitahukan aslinya huruf seperti yang sudah pernah disampaikan. Wa ammal isy'aru lan anapun utawi pemberitahuan fatalatatu aksamin moko itu ono 3 bagian. Memberitahukan opo sing pertama isy'arun bil asli, memberitahukan asalnya huruf, wa isy'arun lan memberitahukan bima kelawan barang ya'ridu kang tas teko apa fil kalimat ing dalam kalimat, fi ba'dil mawadhi ing dalam sebagian pira-pira tempat. Wa isy'arun sing nomor 3 memberitahukan bisa baik kelawan keserupaan
al-musy'iri yang memberitahukan atau mengindikasikan bil asli terhadap asalnya. Ketika memberitahukan aslinya, memberitahukan keadaan kalimat yang baru datang di beberapa bagian tertentu. Yang ketiga, memberitahukan adanya keserupaan yang menunjukkan kepada aslinya. Kira-kira begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya akan ada 5 tadi. Yang ketiga ini faedah. Wa amma faedatu lan anapun utawi faedai imalah fasuhulatul lafzi lah, kembali lagi ke situ. Jadi moko iku gampange ucapan. Ya apa sekiranya gampang? Karena Quran ngomong sendiri walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka atas alasan ini pula kira-kira Sunan Kalijogo itu membolehkan bacaan ngalamin, robil ngalamin, ar-rahmanir rahim, mungkin begitu. Dalam batas tertentu masih bisa ditolerir. Karena walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal muddakir. Harus ada konversi, harus ada konversi. Karena seberubah apapun bacaan saya tidak akan mengubah Al-Quran. Saya enggak begitu paham maksudnya orang mengubah Al-Quran ku piye ya. Kamu kalau baca begini ki ngubah makna, mengubah Al-Quran kamu nanti. Loh, kan tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kalau di kitab fikih itu disebutkan Safinah itu di syarahnya Kasifah. Kalau tanpa tasdid iyyaka itu berarti hanya kepadamu matahari. Kan gitu. Kalau pakai tasdid itu baru yang benar, hanya kepadamu gitu. Nah, meskipun diucapkan secara berbeda, kan Al-Quran tidak berubah. Yang kena pasal justru kalau dilakukan secara sengaja oleh si pembacanya itu. Jadi hukum ini mungkin bisa berlaku dianggap Al-Quran jika Al-Quran dianggap sudah selesai turunnya. Jadi setiap kali dibaca Quran turun lagi. Sehingga pada saat dia baca itu kalau tidak sama dengan redaksi yang pertama mungkin dianggap ubah. Tapi pada dasarnya kan tidak bisa ngubah Quran. Piye? Diubah piye? Alhamdulillahirabbil alamin, tak ubah jadi alhamdulillahirabbil. Gak berubah kan, masih ada itu. Yang alhamdulillahirabbil alamin kan tidak hilang. Mau diubah bagaimana? Kan tidak bisa. Itu saya gak paham mengubah Quran. Mungkin untuk kepentingan isyar ini, jika imalah ini dibolehkan karena suhulatul lafzi alasannya, maka sesungguhnya bacaan lain pun yang orang non Arab kangelan itu pun mestinya dibolehkan tanpa punya maksud mengubah Al-Quran atau menghina Al-Quran, seperti Sunan Kalijogo atau seperti Ibnu Mas'ud yang sudah sering saya ceritakan itu. Saya kira tidak ada masalah itu. Mungkin ya, kan cuma mungkin. Wadzalika annal lisan, alasannya wadzalika lan utawi mengkono bahwa faedah baca imalah adalah mudahnya ucapan. Iku annal lisana sak temene lidah iku yartafi'u dadi munggah apa lidah bil fathi nek maca fathah kelawan fathah. Wayan hadiru lan dadi mengalir seret ngono bil imalati kelawan wacan imalah. Iki saya tipis sekali, nggak bisa bedakan itu antara saya baca wadduha dengan wadduha. Sisi mudahnya di mana itu ya? Saya tidak bisa merasakan. Mungkin bilangnya begitu. Iya saya terima, tapi secara pribadi saya belum. Nggak sampai level itulah saya gitu. Yang saya mungkin bisa merasakan itu ya itu tadi, perbedaan berubahnya posisi mulut itu dari dhammah ke kasrah atau dari fathah ke kasrah.
Kalau sama fathahnya akan mudah. Bilang kataba misalkan itu lebih mudah daripada bilang kitaba. Nah, kataba kan cuma satu kali gerak, cuma gerakkan lidah saja supaya bunyi gitu. Jadi ini ukurannya tetap orang Arab. Tapi saya nerima yang diuraikan ini, saya menerima. Cuma hanya saya nggak bisa membedakan ngukur beratnya itu, karena bukan orang Arab itu tadi. Mengucapkan beratnya lafaz bede bedena bede bede saja. Saya baru saja itu melajari itu di orang Madura itu ya. Nah, koyo jenenge apa nandur kelor ning lore ril ngono kae. Kan sulit itu antara lam sama ro itu jika diurang-urang. Wal inhidaru lan utawi ngalir akhafu iku luwih ringan minal alal lisani ngatasé lidah minal irtifai tinimbang munggah. Ngalir kan anjlok menisor. Nah, mungkin logika yang bisa dibenarkan itu bahwa keadaan merusut menisor iku luwih gampang tinimbang munggah. Nek munggah kudu mikir tetep. Tapi nek menisor karek berangsut. Nah gitu. Mungkin itu sisi mudahnya, logisnya begitu. Falihada karena alasan inilah amala membaca imalah man sopo wong maksudnya imam amala kang waca imalah sopo man. Wa amman fataha wa amalan anapun utawi wong wa amman anapun utawi wong maksudnya ulama fataha kang maca fathah tegese tidak maca imalah sopo man. Fa innahu moko sak temene man iki mang ro'a iku njaga sapa man kaunal fathi ing ana fathah amtana sebagai yang paling kuat awil asla atau sebagai asal. Jadi tidak ada yang salah. Sing maca imalah ya mergo alasan kuwi mang suhulatul lafzi, sing maca fathah ya ora ono masalah alasane mura'atu kaunil fathi amtana. Karena itu menang orang Indonesia. Ada orang Indonesia nggak bisa. Nono abote nek wong Indonesia ngucap apa sing gak iso wong panganane tebu dikes-kes ya bahasane jare guru sorof saya gitu. Gak iso mempertimbangkan abot gak iku. Mergo tebu dikes-kes. Kadang nek gak ono gaman kelopo tetep di onceki karo untu ya dakno. Wong Indonesia jos dan belajar Cina ya koyo wong Cina, belajar Inggris yang ngungkuli wong Inggris, belajar Arab ya fase ngungkuli wong Arab. Pahamnya itu ya. Saya kira itu keistimewaan mungkin. Dan hanya Arab saja memang yang memfungsikan seluruh anggota mulut itu, atau semua alat yang menimbulkan bunyi di mulut ini dilibatkan semua di huruf hijaiyah itu, mulai sampai alif sampai ya itu tidak ada yang tidak terlibat itu. Pokoknya yang mengakibatkan berbedanya bunyi itu terlibat semua, mulai dari geraham, khoisum, halkun, terus hidung, ujung lidah, sembarang digawe. Konon begitu fasih bahasa Arab, belajar bahasa apapun bisa fasih. Katanya begitu. Karena sulit, tingkat kesulitannya. Wis waleh cangkeme iku wis waleh ngunek nopo ae iku wis terlatih ngono kira-kira. Selanjutnya wa amman amala. Masuk ke bab keempat. Bagian keempat yaitu para imam yang membaca imalah. Ini ringkas sekali menguraikannya. Asy'ari dua hal itu beliau gabung menjadi satu. Jadi imam siapa saja yang membaca imalah dan apa saja bacaan, apa saja kata-kata yang dibaca imalah dan bagaimana kaedahnya. Itu dijadikan satu oleh Asy'ari. Kaedah umumnya wa amman lan anapun utawi wong maksudnya para imam amala kang maca imalah sapa man fakulul qurra moko iku sekabehane imam qiraah al asyrati ingkang sedoso illa kejaba Ibnu Katsirin Imam Ibnu Katsir. Alasannya fa innahu krana sak temene Imam Ibnu Katsir lam yumil syai'an, ora maca imalah blas sapa Imam Ibnu Katsir syai'an suci maksudnya belas fi jami'il Qur'an ing dalam Al-Qur'an. Ndak mau baca imalah.
Ya mungkin karena alasan tadi itu. Jadi kaunal fathi amtan awil asal, asalnya itu adalah fathah. Secara tidak langsung ini menegaskan pendapat bahwa fathah aslun wal imalatu far'un, kira-kira gitu. Yang pernah didiskusikan di sebelum ini ya. Nah, sekarang masuk ke bab berikutnya. Nah, ini juga melengkapi statement yang sebelum ini gitu ya. Wa amma mayumalu. Jadi anapun anapun barang, maksudnya kalimat atau kata yumalu kang diwaca imalah apa ma fa maudhi isti'abihi, moko iku utawi tempat isti'abihi, mengeksplorasi ya, mengeksplorasi ma itu iku kutubul qiraati, adalah kitab-kitab tentang qiraat, wal kutubul muallafatu lan pira-pira kitab al muallafatu ingkang dipun susun fil imalati secara khusus dalam tentang imalah. Wa nadhkuruhuna ma yadkhulu tahta dhabitin, wa nadhkuru lan nyebut sapa kita huna teng mriki ma ing barang yadkhulu kang mlebu apa ma tahta dhabitin, di bawah kriteria. Saya akan menyebut sedikit gitu katanya Asyuti. Tapi sedikit ya Asyuti ku makili iso sak kitab. Sedikit menurut Asyuti makili sak kitab dhewe. Jadi kalau tentang mayu malu ini rujukannya kalau mau mengeksplorasi ya ke kitab-kitab qiraat atau kitab khusus yang membahas tentang imalah. Oke, saya lanjutkan. Kriteria yang dimaksudkan Asyuti itu adalah sebagai berikut. Jadi tahta dhabitin, di bawah, yang masuk di dalam kriteria, satu kriteria. Dhabitnya itu ya setelah ini. Jadi dhabitnya itu, kriterianya itu setelah ini diungkapkan oleh Asyuti. Ini juga memperkuat man amala. Jadi siapa saja yang membaca imalah. Fa Hamzatu maka utawi Imam Hamzah wal Kisai lan Imam Al-Kisai wa Khalafun Imam Khalaf amalu iku padha maca imalah sapa ketiga imam tersebut kulla alifin ing saben-saben alif mungqalibatin ingkang berubah atau ya ingkang berubah an yain saking ya. Semua alif yang berubah dari ya. Haitsu waqa'at ing dalem sekirane waqa'at tumiba apa alif fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an fi ismin ing dalam isim au fi'lin atau di dalam fi'il. Semua alif yang berubah dari iya baik pada isim maupun fi'il dibaca imalah oleh Imam Hamzah, Al-Kisai dan Imam Khalaf. Contohnya kal huda kaya din lafadz huda Al-Baqarah 120 kaya wal hawa lan kata al hawa hawe baca. An-Nisa 138 wal fatih lan kata al fatih wal ami lan kata al ama. Fussilat ayat 17 wazina itu ya. Lafadz azina al-Isra 32 wa aba Al-Baqarah 34 wa ati lan an-Nahl ayat 1 wasa'i lan Al-Baqarah ayat 14 wa yakhshi dan lafaz yakhshi Toha ayat 3 wa yardi lan lafaz yarda An-Nisa 108 wajtabi lan lafaz ijtaba itu ijtabakum maksudnya itu Al-Hajj 78 ya. Washtaro dan lafaz ishtari At-Taubah 111 wa mathwi dan lafaz mathwi Ali Imran 151 wa ma'wi lan lafaz ma'wi itu maksudnya wa ma'wakum Al-Ankabut 27 itu nyebutnya urut ya Suyuti masyaallah. Wa adni lan lafaz adna Al-Baqarah 61 wa azki lan lafaz azka Al-Baqarah 232. Dan juga membaca imalah wa kulla alifin ing saben-saben tiga imam tadi itu Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf tadi itu juga membaca imalah kulla alifin ing saben-saben alif wa kulla
alif ta'nisin, semua alif ta'nis ala fu'la ing atase wazan atau yang mengikuti wazan fu'la bi dhammil fa'i au kasriha, dengan fa yang didomahkan au kasriha atau fa yang dikasrohkan, fu'la atau fi'la, au fatihah atau fathahnya fa, jadi fa'la fu'la fi'la. Katuba qaidin lafadz tubi gitu ya. Ar-Ra'd 29, wa busyri, Al-Baqarah 97, wa quswi itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an Al-Quswa ya, Al-Anfal 42. Terus kemudian wal kurbi, Al-Baqarah 83, wal unthi lan lafat unthi, Al-Baqarah 178, wad dunya lan lafat ad-dunya, Al-Anfal 42. Sebenarnya ad-dunya dimanapun itu yang penting mengikuti itu kaidah umumnya itu kulla alif ta'nisin ala fu'la, fi'la atau fa'la. Terus kemudian wa ihdi, Al-Anfal ayat 7, wa zikri, Al-An'am 69, wasima simahu, jadi simahum simehu bacanya. Simehum itu ada di Al-Baqarah 274, simahum. Juga lafaz sima yang lain sebenarnya. Wadiza, an-najm ini cuma satu kata dize. Jadi yang tidak disertakan keterangan ayat dicetakan ini kayaknya karena begitu banyaknya ayatnya itu. Wa mauti, itu di sini disebutkan di Al-Qur'an tuh ma'rifat jadi al-mauti bacanya. Antara lain ada di Al-Baqarah 73. Kemudian wa mardi, An-Nisa 43, wasalwi, Al-Baqarah 57, wa taqwi, Al-Baqarah 197, wa al-haqu bidzalika, wa al-haqu lan menyamakan sapa tiga imam tadi itu, Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf itu, bidzalika kelawan mengkono-mengkono contoh Musa in lafat Musa, Al-Baqarah 51, wa Isa dan lafat Isa, Al-Baqarah 87. Sebenarnya tidak hanya di Al-Baqarah 87 yang jelas semua kata Isa gitu, karena kaidahnya itu kalau yang tadi kita bahas itu sibehnya itu Musa sama Isa yang serupa dengan setiap kata yang diakhiri alif ta'nis, bunyinya sama, modelnya sama, meskipun status kategorinya berbeda. Jadi Musa ini nama isim alam, sementara yang lain ya bukan isim alam. Wa bi Yahya dan juga lafadz Yahya. Yang ketiga tadi, yang pertama tadi ya, semua alif, apa tadi yang pertama itu, semua alif yang berubah dari ya itu semuanya dibaca imalah oleh tiga imam tadi. Kemudian semua alif taknis yang mengikuti wazan fa'la, fu'la, fi'la. Nah yang ketiga wa kullama, dan semua kalimat atau kata kana kang ono apa ma ala wazni fu'ala iku ing atase wazan fu'ala bidhammi awil fathi, dengan didomahkan fa-nya atau dibaca fathah, fa'ala atau fu'al. Contohnya kasukaro kaitin lafaz sukaro, An-Nisa 443, atau kusala, wa kusala, An-Nisa 142, wa usaro Al-Baqarah ayat 85, wa yatama, yatima, An-Nisa 127, wa nasoro dan lafadz nasoro, nasori mungkin gitu ya, nasorinya. Terus sonya itu dibaca imalah juga. Kalau yang satu imalah satu enggak itu juga repot bacanya. Mungkin ya saya enggak dapat ijazahnya itu, saya mencari referensi lain saja. Nanti kalau sudah dapat ya saya dikasih tahu
dalam lafaz sukaro itu kanya itu juga dikatut imalah apa cuma ronya tok gitu. Wa nasori dan juga nasoro al-baqarah 111 wal ayami dan lafaz ayama. An-Nur 32. Yang keempat dan juga membaca imalah 3 imam itu tadi Hamzah al-Kisai lan Khalaf iku kulama ing saben-saben barang maksudnya kalimat atau kata rusima kang den tulis apa ma fil mashahifi ing dalam mushaf bil ya iklawan ya nahwu mati al-Baqarah 1. Semua yang ditulis, semua alif yang ditulis menggunakan ya. Mata ciri-cirinya ya ada alif bengkong di belakang didahului fathah, begitu ciri-cirinya itu. Mati gitu ya. Al-Baqarah 214 214 wabali dan bala lafal bala. Al-Baqarah 81 waya asafi Yusuf 84 waya wailati Al-Maidah 3 1 waya hasroti Az-Zumar 56 wa anna lan lafat anna anni Al-Baqarah 223 lil wa anna lil istifhami ini ada kriterianya. Jadi anna ini dibaca imalah lil istifhami yang untuk istifham. Jadi hanya saja si pemberi tahqiqnya ini memberikan ulasan bahwa lafat anna itu meskipun tidak digunakan untuk istifham, dia tetap dibaca imalah karena ditulis pakai ya belakangnya untuk membedakan supaya tidak sama dengan lafaz anna al-murakkabah, anna yang terdiri dari an dan isimnya. Seperti anna dammarnahum, untuk membedakan dari lafaz anna itu maka dibaca imalah yang anni itu tadi yang ditulis pakai alif. Wah, ini rumit sekali ini ya. Selanjutnya wastusnya lan dipun kecualikan dari kaidah kullama rusima bil ya itu wastusnya lan dipun kecualikan min dalika saking mengkunu kullama rusima fil mashahifi bil ya yang dikecualikan opo lafat hatta dikecualikan tidak dibaca imalah. Al-Baqarah 55 wa ila dan lafat ila juga tidak dibaca imalah. Wa ala dan lafat ala juga tidak dibaca imalah. Walada dan juga lafat lada tidak dibaca imalah. Mazaka lafat manya to itu. Falam tumal moko ora di waca imalah opo alif setelahnya lafat tadi itu hatta ila ala lada dan mazaka. Kalau zakanya iya, manya itu yang tidak. Jadi bukan zakanya yang jadi fokus di sini, yang jadi fokusnya itu jadi lafat ma. Jadi posisinya ma ini sama dengan hatta, ila, lada dan ala itu. Seperti tadi la dan ma itu tadi yang dibahas. Adi al-imalah lil farqi bainal ismi wal harfi tadi itu. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono diwaca imalah amalu maca imalah sapa 3 imam tadi Imam Hamzah al-Kisai lan Khalaf minal wawi saking wawu saking huruf yang bersifat wawu ma apa barang ma ing barang kusira kang dipun kasrohaken awaluhu apa awale ma audumma atau ditemahkan apa awal apa ma kusira awaluhu itu wa huwa lan utawi ma kusira awaluhu audumma itu contohnya adalah ar-riba. Riba itu tulisannya waw tapi sebelumnya itu ada kasroh gitu atau didomahkan sebelumnya. Jadi ilatnya itu jelas kasroh itu. Ar-riba Al-Baqarah 275 kaifa waqa'a dimanapun saja atau bagaimanapun itu ada apa lafaz ar-riba atau waqa'a itu terjadi apa pada ar-riba, dimanapun lafaz ar-riba dia dibaca imalah. Wadduha dan juga lafaz ad-duha kaifa jaa bagaimana saja ja'atu muqabul lafaz ad-duha dimanapun. Wal quwa lan lafaz al-quwa an-najm ayat 5 wal ula dan lafaz al-ula Toha ayat 4. Jadi kaidah umum yang tadi di kulla marusima tadi itu atau kulla alifin
kaidah umum itu jika ini dikasih ayat, boleh jadi kemungkinannya memang di ayat inilah dia dibaca imalah ya. Tapi ada kemungkinan lain karena kulu sifatnya. Semua yang memenuhi kaidah ini boleh dibaca imalah menurut Imam Hamzah, Kisai dan Khalaf tadi itu gitu. Bisa jadi hanya tertentu di ayat yang disebut tadi itu, atau berlaku umum. Seperti ini kan ada pernyataannya. Kalau tadi kan tidak diakhiri dengan wahwa ar-riba kaifa waqa'a, tadi enggak ada kata kaifa waqa'anya saja. Jadi mungkin saja tertentu di lafaz-lafaz itu. Saya belum ngaji sab'ah secara utuh, itu pun saya ngaji hanya sughra saja, jadi jamak sughra saja. Itu pun hanya juz 1, bagaimana merangkai bacaan a'udzu bismillah ke alhamdulillah, lalu alhamdulillah ke bismillah lagi ke alif lam mim. Itu pun hanya Imam Waros saja saya dari 2 riwayat itu, Imam Waros dan Imam siapa satunya itu. Ya, itu hanya 2 itu yang sudah tidak sampai ke Imam Hamzah. Hanya saja sempat tanya gitu cuma. Jadi kalau ingin lebih mendalami tentang ini ya itu tadi merujuk ke referensi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Saya enggak seperti yang pernah saya katakan, saya mendalami qiraah itu karena ada kepentingan perbedaan tafsir itu. Jika tidak ada perbedaan tafsir itu mungkin saya tidak belajar ini mungkin gitu. Tapi jika dihubungkan dengan Al-Quran secara menyeluruh, ya saya berminat tetap mempelajari ini, gitu ya. Wa amalu lan do maca imalah. Sopo 3 imam tadi itu, jadi Hamzah, Al-Kisai lan Khalaf iku mang ru'usal ayi ing akhir ayat min ihda asyrata suratan dari 11 surat ja'at kang tumeka apa surat itu tadi ala nasakin secara urut atau beruntun. Wahyalan utawi 11 surat tadi itu Toha, surat Toha, wan Najmi dan surat An-Najm, wa Sa'ala dan surat Al-Ma'arij kayaknya ini Sa'ala Sa'ilun itu ya. Wal Qiyamati lan surat Al-Qiyamah, wan Nazi'ati lan surat An-Nazi'at, wa Abasa lan surat Abasa, wal A'la lan surat Al-A'la, wasyamsi lan surat Asy-Syamsi, wal Laili lan surat Al-Lail, wad Duha lan surat Ad-Duha, wal Alaqi lan surat Al-Alaq. Karena ada alifnya semua ini di akhirnya itu ada. Wan Nazi'ati warqa itu kan ada. Abasa wa tawalla ada. Sabbihisma rabbikal a'la ada. Wasyamsi wad Duhahi ada. Wal laili ada, wal duha ada, wal alaq juga ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelahnya itu ada innal insana la yatghi, itu kan ada semua itu sampai ke bawah itu. Maka di akhir ayatnya mereka 3 orang itu, 3 imam itu Al-Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf itu semua mengimalahkan akhir ayat itu. Wa wafaqa ala hadhihi surah, ini rinciannya ini ya. Ini kan sebenarnya membahas tentang apa saja yang dibaca imalah. Tapi pada prakteknya ini ada imam-imam tertentu yang membaca imalah di mana imam yang lain tidak membaca imalah. Karena itu ini menguraikan juga secara terperinci tentang imam siapa saja imam yang membaca imalah gitu ya. Wa wafaqa ala hadhihi suwari wa wafaqa ala hadhihi suwari Abu Amrin wa Warash wallahu a'lam bishawab. Wis tetok kene dhisik, muga-muga tetep iso istiqomah, padha lancar kabeh rezekine. Padha tetep iso sinau terus sampai bongko, sampai mati. Muga-muga tetep iso sinau ben oleh ilmune ngandelne kandel ilmune ya kandel imane. Wis ngono ae, sepuraku sing akeh ana sekrera-kreru ya sampean benerne ya. Wis ngono ae.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, ana hubungane karo imalah iki. Wong-wong Indonesia iki tak rasa-rasakno termasuk aku dhewe. Iku macane kok Al-Fatihah, kok teh. Ini mungkin. Juwarang sing bener yang kudune dudu Al-Fatihah. Dudu Al-Fatihah. Ndak ngono kudune. Kudune iki Al-Fatihah, kudune ngono. Dadi ti, gak ono te, gak ono. Kudune. Karena mungkin lebih ringan itu tadi mungkin ya mungkin. Jadi bicaranya itu bukan Al-Fatihah. Mesti ngono mesti. Njajal mungkin sesuk nek sampean ngimami tahlil apa-apa, njajal wacon sing bener miturut aturan orang nganggo imalah. Iku ya iso dibenerne ae nek. Tapi macane duduk ning teh hae, duduk ning teh iku maca Al-Fatihah. Mesine ning Al-Fatihah. Ono ning huruf fathah menuju ke kasrah kudune ngono. Jajal sepisan wacan sing genah. Al-Fatihah. Kaya piye ngono. Wis ngono. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.